Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan diberkahi dimanapun teman-teman berada. Setelah hampir 1 bulan tidak upload karena kesibukan pekerjaan yang di luar biasanya, Alhamdulillah di minggu ketiga bulan Juli ini video camping kami di wisata Karebi sudah bisa kita share ke teman-teman. Video ini kami rekam pada tanggal 15 Juni 2025, hampir 1 bulan yang lalu ya. Pengalaman camping yang akan kami share kali ini berlokasi di wisata Karebi. Tempatnya berada di Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Lokasi ini sebetulnya perbatasan antara 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Bandung, Sumedang, dan Garut. Daya tarik utama untuk camping di wisata Karebi ini adalah suasana kawasan konservasi hutan yang sejuk dan aliran sungai yang masih alami. Untuk menuju ke perkemahan wisata Karebi, teman-teman bisa search di Google dengan kata kunci wisata Karebi dan Google Maps akan mengarahkan tepat ke lokasi. Tapi untuk permudah teman-teman, link Google Maps-nya saya sematkan di kolom deskripsi saja ya. Untuk jarak tempuh dari Bandung atau tepatnya dari rumah kami di wilayah Bandung Timur, kurang lebih 40 km dengan waktu tempuh di Sabtu siang ini sekitar 1 jam 30 menit. Setelah keluar dari jalur nasional 3, kita masuk ke jalan arah Curug Cinulang. Di sepanjang jalan ini kita disuguhkan pemandangan yang lumayan menyegarkan mata. Kondisi jalan sampai dengan kantor Desa Sindulang cukup baik. Namun selepas Desa Sindulang, jalan mulai menyempit dan ada beberapa ruas jalan yang rusak parah. Namun masih aman dilewati oleh kendaraan kecil asalkan pintar-pintar memilih tapakan ban. Kontur jalan juga turun naik, banyak kita jumpai tanjakan tajam dan juga turunan yang curam. Sekitar 1 km dari lokasi, kondisi jalan berubah menjadi tanah dan bebatuan. Ini memberikan sensasi berkendara di alam yang masih alami. Akhirnya kami pun sampai di lokasi. Untuk camping di wisata Karebi ini kami tidak melakukan reservasi terlebih dahulu karena kesulitan mendapatkan kontak pengelolanya. Alhamdulillah area yang bisa untuk campervan masih kosong, jadi kami tidak kesulitan mencari area yang nyaman untuk camping. Untuk tiket camping di sini dikenakan biaya 10.000 per orang dan untuk parkir mobil 20.000. Setelah menemukan spot yang pas untuk campervan kami, saatnya mulai setup peralatan camping. Kali ini karena kami hanya bertiga, saya ditemani oleh Robi dan Om Beji yang baru pulang dari ekspedisinya di Pulau Kalimantan. Untuk setup kami tidak memasang flysheet seperti biasanya. Kami hanya membuka side awning dan RTT saja. Ini jauh lebih simpel dan cepat. Namun area di bawah side awning ini tidak terlalu luas. Setelah side awning, kami membuka RTT. Satu persatu alat camping kami keluarkan dan kami setup sejaman mungkin.
Untuk men-setup awning, RTT, dan alat-alat camping kami tidak membutuhkan waktu yang lama. Kurang lebih prosesnya memakan waktu 30-45 menit saja. Sebetulnya kami juga masih memikirkan terus bagaimana cara setup yang lebih cepat, supaya waktu untuk menikmati alam ini lebih banyak. Kalau teman-teman ada ide atau saran, silahkan sampaikan di kolom pesan ya. Tak lama setelah setup selesai, hujan lebat menyambut kami. Tak banyak yang kami bisa lakukan di sore hari ini, selain menikmati udara sejuk dan mencium segarnya tanah yang terkena tetesan-tetesan air hujan. Bagi saya, saat hujan seperti ini, alam mengeluarkan wangi yang khas dan bisa membuat rileks, sama seperti halnya aroma terapi lainnya. Sekitar 2 jam hujan lebat, akhirnya hujan pun mereda. Waktu sudah menunjukkan jam 6:08. Suhu udara saat ini tercatat sekitar 20 derajat Celcius. Sekarang saatnya masuk ke bagian yang paling kami tunggu-tunggu, yaitu menyiapkan makan malam. Untuk makan malam kali ini kami hanya membuat nasi liwet, goreng tempe, tumis kangkung, dan goreng asin peda merah. Kami pun bertiga bekerja sama dalam menyiapkan makan malam kami ini. Tidak lama kemudian, masakan pun matang. Makan malam saat camping memang gak harus mewah, tapi justru disinilah letak kenikmatannya. Karena dimasak bersama-sama, disajikan hangat, dan juga dinikmati secara bersama-sama. Setelah makan malam selesai, perut terasa kenyang dan mata pun mulai berat. Malam ini kami beristirahat cepat. Pagi yang mendung menyambut kami di perkemahan wisata Karembi. Sinar matahari masih tertutup awan tebal yang menyelimuti bumi. Udara pagi di sini benar-benar segar. Tarikan nafas pertama setelah bangun langsung memberi energi baru. Sementara itu, kami mulai memanaskan air untuk menyeduh teh. Rutinitas pagi yang sederhana tapi penuh makna. Di sisi lain, aliran sungai kecil masih mengalir jernih, memberi latar suara alami yang bikin suasana makin tenang. Inilah salah satu hal yang kami sukai dari camping. Bangun pagi bukan karena alarm, tapi karena alam yang membangunkan kita dengan cara paling lembut. Pagi di wisata Karembi selalu punya cara tersendiri untuk membuat kita merasa damai dan bersyukur. Bukan hanya tempat berlibur, tapi juga tempat untuk berhenti sejenak dan mengisi ulang energi, baik fisik maupun hati. Setelah menikmati secangkir teh hangat di pagi yang segar, saya memutuskan untuk berjalan-jalan ringan mengelilingi area wisata Karembi, sambil sekalian melakukan grounding, yaitu berjalan tanpa alas kaki di atas tanah untuk lebih dekat dengan alam. Area camping di sini cukup luas dan menyebar. Ada yang di sisi sungai dan ada pula yang di area hutan pinus.
Untuk camper van sendiri hanya bisa di area tempat kami ini. Kurang lebih bisa untuk 3 atau 4 mobil saja. Untuk toilet di sini hanya ada 1 blok di area hutan pinus saja. Ini lumayan jauh dari area camping camper van ataupun yang samping sungai. Untuk kondisi toiletnya sangat sederhana. Mudah-mudahan pihak pengelola bisa segera menambah jumlah toilet dan meningkatkan kualitas toiletnya juga. Di dekat area camper van memang ada bilik kamar mandi. Namun ini bukan toilet, hanya bisa digunakan untuk mandi atau berwudu. Di area wisata ini juga sudah tersedia musola yang sederhana. Tidak terlalu besar musolanya, hanya cukup untuk 4 orang berjamaah. Fasilitas lainnya adalah warung dan kafe. Di wisata Kareumbi ini juga menyewakan pelampung untuk bermain di sungai dan juga tikar, kursi, kompor, dan gas portable untuk keperluan piknik. Sungai yang mengalir di area wisata ini lumayan lebar dan memiliki debit air yang besar juga. Dikarenakan kemarin hujan lebat, air sungai ini tidak sejernih biasanya. Sedikit terkontaminasi oleh tanah dan lumpur yang dibawa dari atas pegunungan. Setelah berkeliling berjalan-jalan, perut terasa lapar. Dikarenakan ini hari Minggu dan di wisata Kareumbi ini banyak sekali orang berjualan. Akhirnya kami memutuskan untuk membeli aneka jajanan yang ada di sini. Kami membeli cakwe, cilor, dan siomay. Kami pun kembali ke tenda dan menikmati jajanan yang sudah kami beli. Jam menunjukkan pukul 10.30 pagi. Matahari mulai tinggi dan hangatnya mulai terasa. Itu artinya sudah waktunya packing up dan bersiap untuk pulang. Camping memang jadi salah satu cara paling asik untuk rehat sejenak dari rutinitas harian. Udara segar, suara alam, dan waktu yang berkualitas bersama teman-teman ataupun keluarga, semuanya menjadi momen yang berharga. Tapi di balik semua keseruan itu ada tanggung jawab penting yang tidak boleh kita lupakan, yaitu menjaga alam tetap bersih dan terjaga. Kami juga berusaha menjaga suasana tetap tenang, tidak berisik, supaya tidak mengganggu camper lain dan satwa di sekitar. Bukan soal aturan semata, tapi lebih ke rasa hormat terhadap lingkungan dan orang lain. Nilai-nilai kecil seperti ini menjadi bagian penting dari pengalaman camping kami. Karena kami percaya, semakin kita peduli kepada alam, semakin dalam pula kenangan indah yang bisa kita bawa pulang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Semoga cerita ini bisa jadi inspirasi buat liburan keluarga yang menyenangkan sekaligus penuh makna. Sampai ketemu lagi di video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.